Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube aku yang berbahagia, kita kembali lagi ke segmen bola gila bola. Maaf ya, ini lagi betulin bentar ini. Kalau nggak dibetulin nggak betul-betul ini nanti ya. Jadi kita akan menghadapi sebuah pertandingan yang sangat dahsyat sekali ya. Pertandingan itu nanti akan mempertemukan timnas kehandalan kita, kesayangan kita, yaitu timnas Indonesia akan berjumpa langsung dengan timnas Australia tanggal 20 Ramadan tepatnya. Bukan tanpa alasan, kata Bang Kusnaini itu, bahwa timnas Indonesia akan diuji. Kalau media itu ada dua ujian. Mengatakan pada saat konferensi pers pertama dia bahwa dia akan bermain dengan formasi 4-3-3. Itu artinya berbeda dengan formasi Sintayong yang biasa bermain dengan 3-4-3. Nah, salah satu konsekuensi kalau bermain dengan 4-3-3 di lini pertahanan itu aman. Karena pemain seperti Miss Hilher, Jai Ijes, Kevin Dix, Verdong itu di klubnya main 4-3-3. Jadi aman. Lini pertahanan berubah dari 3 jadi 4 tuh aman. Yang jadi masalah mungkin di tengah sedikit masalah sebetulnya. Sebelum kita mengulak-alik tentang formasi dan peluang, ini media itu memberitakan Australia lagi kedodoran di sektor gelandang, baik gelandang serang maupun gelandang bertahan. Namun hal ini diantisipasi oleh pelatihnya Australia bahwa hal itu tidak menjadi masalah karena Australia akan memanfaatkan dua playmaker andalannya. Playmaker andalannya itu ada dua, yaitu si Arvin ya, dan terus dia beberapa kali telah membuat peluang-peluang berbahaya maupun counter attack yang dikomandoi oleh si Arvin ini. Di samping itu, Indonesia juga mendapatkan angin segar dengan gelandang yang disinyalir tidak maksimal di kubu Australia. Namun hal ini bukan menjadi alasan satu-satunya. Nah, yang menjadi alasan berikutnya adalah, nah ini di waktu Ramadan ini. Nah, bagaimana ini pemain yang muslim ini harus beradaptasi, walaupun sebagian besar sekarang itu dihuni oleh pemain yang tidak puasa, artinya non muslim. Ini menjadi hal yang bisa dikatakan staminanya lebih cenderung maksimal daripada yang berpuasa. Walaupun yang berpuasa pun tidak menjadi alasan kalau staminanya nggak maksimal, karena sekarang itu dunianya ada suplemen, dunianya ada penambah energi yang membuat para pemain itu lebih kuat, lebih strong ya, lebih kuat ya daripada yang lain-lainnya. Kalau misalkan mereka berpuasa tidak mengapa, malah baik. Tapi staminanya harus didukung yang muslim ya. Namun apabila mereka tidak berpuasa, wajib untuk mengqadha. Karena kalau membayar fidyah itu orang yang tua tidak mampu untuk membayar puasa, orang yang sakit-sakitan tidak mampu untuk berpuasa, dan yang terakhir adalah wanita yang lagi mengandung atau pasca melahirkan dalam masa wiladah, yaitu 60 hari biasanya. Ini tidak mengapa. Namun kalau orang seperti bekerja ya masih kuat ya kan, karena rukhsahnya, illatnya adalah bekerja, maka tetap membayar qadha.
ya. Ada yang mengatakan juga plus bayar fidyah, jadi dua-duanya. Ada juga ulama yang mengatakan bayar kodok saja. Begitu ya, kira-kira kawan-kawan semua. Gimana Bungkus Nama ini? Kevin Verdong yang juga punya statistik bagus di timnas lah sejauh ini. Bagaimana nih Bungkus analisisnya? Jangan lupa di sana masih ada Sen Patinama, Itu masih dia, ada Sen nama Patinama juga. Pratama Arhan, Nathan Iya. Chuaon. Jadi memang itu salah satu posisi yang mungkin nanti akan ada pemangkasan ya. Tidak mungkin posisi itu dimainkan oleh 5 orang. Depan juga mungkin akan ada pemangkasan. Tapi dengan absennya Egy, mungkin depan itu ada kemungkinan pemangkasannya potensinya berkurang. Tapi back kiri jelas akan ada pemangkasan. Nah menurut saya, James itu karakter bermainnya kurang lebih sama seperti Verdong. Jadi dua-duanya bisa saling bergantian. Boleh jadi Verdong didorong untuk lebih ke depan ya. James yang main di belakangnya. Atau sebaliknya James yang lebih ke depan. Tapi kalau menurut saya melawan Australia ini kan kita sangat mungkin bermain lebih defensif ya. Lebih menunggu. Tidak akan se-ofensif kalau main di Jakarta. Karena itu mungkin salah satu di antara mereka yang akan. Yang patut kita garis bawahi, si Coach Patrick ini sama jajaran pelatihnya, pimpinan direktur tekniknya yaitu Dan Cruyff, ini kok santai-santai aja ya ketawa ke TV. Ada yang bertanya nggak kira-kira mengapa tidak belum ya, kita nggak tahu rilis beritanya, memang belum ada laga uji coba. Nah, tiba-tiba tanggal 20 udah bertanding sama si Australia. Nah, ini patut menjadi catatan kita. Namun head coach Patrick Clifford itu santai-santai baik. Santai-santai baik lah kalau orang Betawi itu. Nah, patut kita nantikan, jangan-jangan dia ingin ada surprise ya. Tapi dengan sekuat tim ala Holland ya, ini yang jelas antara coach dengan pemainnya sudah ada chemistry, karena Belanda itu ada filosofi bermainnya. Kayak Indonesia itu kalau ingin maju di sepak bola harus ada filosofi bermainnya, dan filosofi bermain bagi timnas kita yang paling cocok adalah dari winger ya. Filosofi bermainnya itu adalah filosofi winger, dan itu hampir sama pula dengan total football yang diperagakan oleh si Belanda dulu, terkenal ya dengan bahasa total football, walaupun sekarang ada bahasa yang disalib oleh tiki taka oleh Spain. Patut kita nantikan kemajuan sepak bola Indonesia. Salam Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.